Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ilmu fikih di dalam kitab Safinatun Najah. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenai hal-hal yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup terhadap mayit. Adapun pasal yang ke-50 yaitu menjelaskan tentang sesuatu yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup terhadap mayit. Adapun sesuatu yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup terhadap mayit itu ada 4 perkara. Yang pertama memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatinya, dan yang keempat menguburkannya. Lalu pasal yang ke-51 menerangkan tentang memandikan mayit. Adapun sedikitnya memandikan mayit itu adalah membasuh seluruh badannya dengan air, dan sempurnanya memandikan mayit itu adalah bahwasannya seseorang membasuh kedua tempat kotorannya, yaitu kubul dan dubur, dengan cara menekan perutnya dengan lemah lembut, lalu mengeluarkan kotorannya jikalau ada dan membersihkannya baik dari kubul maupun dubur. Terkemudian seseorang tersebut menghilangkan kotoran dari hidungnya mayit, lalu dia mewudukannya dan menggosok badannya dengan daun bidara. Jikalau tidak ada boleh dengan sabun. Lalu dia mengalirkan air padanya 3 kali. Itulah tata cara memandikan mayit. Terkemudian pasal yang ke-52 menjelaskan tentang mengkafani mayit. Adapun sedikitnya mengkafani mayit itu adalah pakaian yang dapat menutupi mayit tersebut. Adapun sempurnanya mengkafani mayit bagi mayit laki-laki itu adalah 3 lapisan kain, sedangkan sempurnanya bagi mayit perempuan itu adalah 1 pakaian kurung, lalu kerudung ditambah samping dan kemudian ditambah 2 lapis kain. Itulah tata cara mengkafani mayit. Kemudian pasal ke-53 menjelaskan tentang rukun-rukun sholat mayit atau sholat jenazah. Adapun rukun-rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat. Misalnya seseorang mengucapkan usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala. Jikalau makmuman lillahi ta'ala, jikalau imaman lillahi ta'ala. Itu untuk mayit laki-laki. Lalu bagaimana mayit perempuan? Mayit perempuan mengganti hadzal mayyiti menjadi hadzihil mayyitati. Jikalau mayitnya laki-laki cuman dia anak-anak, maka hadzal mayyiti diganti dengan hadzal mayyiti tifli. Jikalau dia perempuan dan masih anak-anak, maka diganti dengan lafaz hadzihil mayyitati tiflati. Lalu bagaimana mensolati mayit yang gaib, tidak ada di depan kita atau sudah dikubur? Maka niatnya baik untuk sendiri maupun untuk imam, dia berniat usolli ala mayyiti fulan bin fulan 4 takbiratin fardul kifayati lillahi ta'ala, atau untuk imaman lillahi ta'ala. Sedangkan niat untuk makmum jikalau berjamaah, maka dia boleh berniat dengan mengucapkan usolli ala man shalla alaihil imamu 4 takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itulah diantaranya lafaz-lafaz niat. Terkemudian rukun yang kedua adalah 4 takbiran. Rukun yang ketiga berdiri kepada orang yang mampu. Lalu rukun yang keempat membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama.
Kemudian yang kelima, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Bolehlah dia mengucapkan sebagaimana dia membaca sholawat di dalam tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu diantaranya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang keenam dari sholat jenazah ini adalah membaca doa bagi mayit setelah takbir yang ketiga dan takbir yang keempat. Membaca doa setelah takbir yang ketiga dengan mengucapkan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa badilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjatan khairan min zawjatihi wa adkhilhu al-jannata wa'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Kemudian doa setelah takbir yang keempat, dia mengucapkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Terkemudian rukun yang ketujuh adalah membaca salam, dimulai ke kanan terlebih dahulu lalu ke kiri minimal dengan mengucapkan Assalamu alaikum. Lalu pasal ke-54 menjelaskan tentang menguburkan mayit. Adapun sedikitnya menguburkan mayit itu adalah satu galian yang dapat menyembunyikan baunya mayit dan juga menjaga mayit dari binatang buas. Sedangkan sempurnanya menguburkan mayit itu adalah setinggi berdiri dan selebarnya mayit, dan juga meletakkan pipinya mayit di atas tanah. Terkemudian wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Itulah tata cara menguburkan mayit. Terkemudian pasal ke-55 menjelaskan tentang sesuatu yang mana mayit harus digali karenanya. Mayit harus digali dikarenakan 4 perkara. Yang pertama, karena untuk dimandikan jikalau mayitnya tidak berubah. Ini jikalau mayit dikubur belum dimandikan. Yang kedua, dikarenakan untuk menghadapkan mayit ke arah kiblat, maka dia harus digali kembali. Dan yang ketiga, karena harta, yang mana apabila harta tersebut dikubur beserta mayit. Dan yang keempat, dikarenakan mayat perempuan, apabila janinnya perempuan tersebut dikubur besertanya dan memungkinkan hidupnya janin tersebut, sehingga mayat tersebut harus digali kembali dan diambil janinnya. Kemudian pasal ke-56 menjelaskan tentang hukum menolong. Adapun menolong itu ada 4 perkara. Yang pertama, hukumnya mubah. Yang kedua, khilaful aula. Yang ketiga, makruh. Dan yang keempat, wajib. Adapun menolong yang mubah, yaitu menolong mendekatkan air. Sedangkan hukumnya khilaful aula, yaitu menolong mengalirkan air kepada seumpama orang yang wudu. Dan hukumnya makruh,
yaitu menolong bagi seseorang yang membasuh anggota-anggota badannya orang tersebut. Dan hukumnya yang wajib adalah menolong kepada orang yang sakit ketika dia tidak mampu atau lemah. Itulah diantaranya hukum menolong seseorang, yang mana ada yang mubah, ada yang khilaful aula, ada yang makruh, dan juga ada yang wajib. Sehingga jikalau ada saudara kita yang beriman yang mau mengerjakan sholat dan dia sakit, lagi dia lemah dan tidak mampu untuk berwudu, maka wajib kita tolong untuk mengerjakan kewajiban mereka. Itulah diantaranya yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.